Setelah gue udah lumayan lama nggak upload karena ada acara pacu jalur, sorry ya guys udah menunggu lama, tapi kedepannya gue kayaknya bakalan santai dan juga akan sharing upload 2 atau 3 video tiap minggunya kalau tidak ada halangan. Tapi gue nggak janji, jadi tanpa berlama-lama lagi, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, kriminal, dan lain sebagainya, seperti video sakit, tidak nyaman yang berdasarkan kisah nyata. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya lo tahu terlebih dahulu video yang gue upload setelah sudah siap. Mari kita bahas video kartel untuk episode kali ini. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dini hari, ada penemuan berbahaya yang bernama penemuan grizzly yang dilakukan di kota Maidawelao, Ampau di negara bagian Meksiko. Saat melihat potongan tangan, kaki, dan alat kelamin ditemukan bersama dengan spanduk karton kuning dengan peringatan tertulis di atasnya. Hingga saat ini bagian tubuh yang tersisa belum ditemukan dan catatan yang berbunyi sebagai berikut. Ini kami sudah memberitahu Anda bahwa rumah Anda adalah rumah kami di sini. Kami tidak akan melindungi penculik dan tikus, dan yang paling penting membiarkan hal-hal yang membahayakan anak-anak. Kami biasanya tidak mempubliskan video seperti ini di sini. Kami akan menghilangkan siapapun di rumah kami yang gagal mengikuti aturan itu, yang memeras warga dengan perlindungan dari pemerintahan. Hari-harimu dihitung di sini dan kami tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Gue mau lo berpikir, menurut lo ini kerjaan kartel atau pembunuhan berencana atau ulah geng narkoba? Hal ini terjadi pada orang-orang yang ingin mulai melakukan hal yang benar dan menghormati penduduk kota dan membiarkan pemerintah melakukan tugasnya dengan tulus. Masalahnya adalah kita belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini tentu saja pembunuhan terkait kartel yang tampaknya dipicu oleh keadilan massa. Tetapi kartel mana yang bertanggung jawab tidak ada yang tahu. Lalu beberapa hari kemudian dirilis video online grizzly yang menggambarkan eksekusi seorang ditawan oleh orang yang tidak dikenal sebagai slens, dan karena sifat grafisnya serta pokok bahasannya, video tersebut menjadi viral khususnya di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Pria yang terbunuh dalam video tersebut dituduh melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Dan jika tuduhan tersebut benar, maka gue pikir cukup adil untuk mengatakan bahwa sebagian besar dari kita tidak akan bersimpati padanya. Namun satu hal yang harus tetap kita waspadai adalah kenyataan bahwa kartel narkoba tidak peduli ukuran atau pengaruhnya. Semuanya terlibat dalam propaganda yang lebih canggih dari itu. Pihak lain mungkin saja tuduhan tersebut palsu untuk melukiskan narasi tertentu yang hampir bisa dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan tersebut, serta berpotensi menggambarkan musuh lebih dari sekedar penyelundup narkoba. Namun tawanan dalam video tersebut mengakui dugaan kejahatannya. Namun sekali lagi, setelah menontonnya video sejenisnya yang terhitung jumlahnya, orang-orang bisa mengatakan hal-hal aneh agar tetap hidup, tidak mengatakan bahwa tawanan ini bersalah atau tidak. Pada akhirnya kita tidak tahu, dan melaporkan dugaan kejahatan sebagai fakta akan menjadi malas, tidak jujur, dan berpotensi mempermainkan tangan propaganda kartel narkoba di negara bagian Meksiko yang merupakan ibu kota Mexico City. Sebagian besar merupakan negara bagian yang relatif aman dan tidak terpengaruh oleh aktivitas kartel. Katanya, tentu saja kartel memang memiliki kehadiran geng-geng seperti CJNG, La Familia, Missile Cartel, Des Inoa, Los Viagas, dan La Unión Toito. Semua tampaknya beroperasi di negara bagian tersebut dengan La Unión Toito sebagai kartel lokal di daerah tersebut. La Unión Toito khususnya telah menjadi salah satu penghasil kekerasan utama di negara bagian tersebut, dan mereka memandang kartel Sinaloa, Familia, dan CJNG sebagai musuh yang ingin menguasai wilayah mereka di Mexico City. Kemungkinan besar salah satu kartel yang disebutkan terakhir bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, meskipun
ada kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh geng jalanan yang lebih kecil. Namun tetap saja, apa yang terjadi dalam video sebenarnya, video itu sendiri berdurasi tepat 42 detik dan diambil pada tengah malam. Mungkin di pedesaan saat lo memutar video tersebut, lo langsung bertemu dengan pemandangan korban yang ditelanjangi, matanya ditutup dengan kain kasah dan lakban, dan korban berkeringat deras kemungkinan besar karena takut Sicario memegangi rambut tawanan memastikan wajahnya melihat ke kamera. Dia dipaksa untuk mengikuti kejahatan yang dituduhkan dan tawanan hanya menyatakan berikut nama saya Luis Maguel aka LMM. Hal ini terjadi pada saya untuk putri saya dan 2 anak lainnya saat dia mengaku. Lo mendengar suara gemetar dan ketakutan. Terlihat jelas setelah pengakuan singkat tersebut, Sicario memegang rambut korban lalu segera mengambil parang setajam silet yang dimilikinya, memegang di sisi lain, dan dia mulai memotong leher korban. Dia mengeluarkan rasa sakit yang mengerikan yang menyebabkan iraman saat dia perlahan-lahan didorong ke tanah. Ketika dia menyentuh tanah, dia mengeluarkan pekikan menusuk terakhir yang bergema di langit malam. Setelah korban menyentuh tanah, Sicario menggunakan tangannya untuk menutup mulut korban dan dia melihat bolak-balik bersamanya, bertemu di tenggorokan. Bilanya memotong daging dengan sangat cepat dan terdengar suara darah muncrat dan menetes ke lantai. Parang memotong daging sulit untuk dijelaskan, tetapi sepertinya lo mendengar daging robek secara real time. Dan ketika bilah parang mencapai sumsum tulang belakang, lo mendengar suara yang membumbung tinggi dan mengelilingi seperti paku di papan tulis. Suaranya sangat buruk. Setelah sekitar 10 detik, genangan darah yang sangat besar telah terkumpul di tanah dan Sicario kemudian memotong sumsum tulang belakangnya. Pada titik ini, kulit di belakang leher adalah satu-satunya yang menahan kepala korban ke tubuhnya. Sicario menarik kepala sehingga kulit membentang lalu dia memotongnya dengan parang. Pemenggalan kepala lalu selesai. Si pembunuh mengangkat kepalanya sebentar dan darah menetes ke mayat korban. Dia kemudian dengan lembut meletakkan kepala korban di sebelah mayat sebelum video kemudian berakhir. Setelah pria itu dipenggal, ia kemudian dipotong-potong tangan dan kakinya. Dipotong begitu pula alat kelaminnya, tangan dan kaki serta alat kelaminnya ditinggalkan di sebelah narkotika. Spanduk ditemukan pada tanggal 4 Juli 2024. Sebagaimana disebutkan, sisa tubuhnya belum ditemukan dan polisi sedang menyelidiki pembunuhan ini. Ini bukan satu-satunya video kartel yang dirilis dalam beberapa hari terakhir. Namun video lain juga beredar pada tanggal 9 Juli. Video tersebut tampaknya direkam di negara bagian Tabasco. Situasi di Tabasco telah menjadi salah satu cerita yang berkembang di lanskap narko karena secara historis negara bagian telah berhasil menghindari sebagian besar kekerasan kartel. Namun sejak Mei tahun lalu, pembunuhan terorganisir terkait kejahatan meningkat sebanyak 400% dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh kedatangan kartel Elis Noa non CGNG di negara bagian. Kedatangan kartel H telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai pengembalian yang tidak bersahabat dan penduduk setempat telah melihat bus-bus membakar bisnis-bisnis yang bangkrut di bawah tekanan pemerasan dan sebanyak 80 kejahatan terorganisir terkait pembunuhan dalam 1 bulan menurut Lantia Intelligence, sebuah perusahaan konsultan yang memantau kekerasan dan kriminalitas di negara tersebut. Beberapa hari yang lalu, 3 kepala manusia dan seorang pria beserta narkotika yang tersisa ditinggalkan di luar taman kanak-kanak di sebuah tempat di Macuspana, kota Madía, yang termasuk Presiden Meksiko yang akan keluar, yakni Andrés Manuel López Obrador Tabasco. Posisi geografisnya sangat penting karena berbatasan dengan Teluk Meksiko dan juga negara Guatemala dan dekat dengan negara bagian Veracruz dan Chiapas yang terkenal dengan aktivitas penyeludupan narkoba dan perdagangan manusia yang signifikan. Hal ini menjadikan rute yang menarik bagi kartel yang memindahkan narkoba dan orang-orang dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Tabasco juga kaya akan minyak sumber daya dan kehadiran industri minyak memberikan peluang bagi kartel untuk terlibat dalam pencurian bahan bakar, pemerasan,
dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan sektor ini dalam waktu yang sangat singkat. Kartel Hades Nueva Henon telah berhasil masuk ke negara bagian tersebut, tetapi hal tersebut telah dipenuhi dengan perlawanan, terutama mereka telah berperang dengan kelompok lokal yang dikenal sebagai Lab Aradora, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai kartel penyapu. Jalisco telah merilis beberapa video grafis Sicario yang membantai anggota Lab Aradora untuk melukiskan narasi tertentu, narasi bahwa kartel Jalisco mendominasi Lab Aradora dan memusnahkan mereka. Namun hal ini tidak terjadi di Lab Aradora. Meskipun ukurannya relatif kecil, berada di tempat tidur dengan penegak hukum setempat dan bahkan sistem penjara setempat, hal ini menyulitkan CGNG untuk sepenuhnya memusnahkan mereka dan menjadikannya tidak relevan. Lab Aradora diyakini terdiri dari sisa-sisa Leta serta organisasi buruh Beltran. Karena perlindungan mereka dari penegakan hukum, mereka bebas melakukan kejahatan mengerikan terhadap penduduk lokal dengan pemerasan dan penculikan menjadi dua penghasil uang utama mereka. Pada akhirnya, kartel seperti Lab Aradora hanya sekuat yang dimungkinkan oleh korupsi. Jika mereka kehilangan dukungan dari penegak hukum setempat, mereka pasti akan dihancurkan oleh CGNG. Tetapi saat ini mereka telah terbukti menjadi andalan. Selain Jalisco, serangan kru kartel kejahatan berbasis hell ke dalam negara telah benar-benar brutal dan mereka telah mengikuti pedoman yang telah mereka gunakan sejak pembentukannya. Kadang-kadang kartel ketika mencoba untuk mendapatkan wilayah baru, pemimpin dengan subversi dan korupsi, tetapi dengan CGNG mirip dengan fetus yang dihajar dengan peluru dan kekerasan, dan strategi tersebut sebagian besar telah berhasil dan merupakan alasan penting bagi pertumbuhan eksponensial mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah membanjiri internet dengan segudang video eksekusi yang sangat gamblang, mulai dari yang medium hingga yang sadis, yang membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai kartel narkoba paling kejam yang pernah ada. Reputasi yang mereka kenakan dengan bangga karena tidak diragukan lagi. Hal itu menimbulkan ketakutan pada musuh-musuh mereka. Hati serta penegak hukum dan masyarakat umum membayangkan bersaing dengan kekuatan yang bermusuhan, di mana jika lo beruntung lo akan mendapatkan akhir yang cepat dan sebutir peluru di kepala. Tetapi jika lo benar-benar kurang beruntung, lo mungkin akan menjadi sasaran salah satu sesi penyiksaan. Mereka yang terkenal, kulit lo akan tercabik-cabik dari tubuh lo, organ-organ lo akan diambil dan anggota tubuh lo akan dipotong selama lo masih hidup. Alasan mengapa kartel dan terutama CGNG melakukan video-video ini sudah jelas untuk menjaga agar orang lain tetap sejalan, tetapi juga untuk menjaga agar anggotanya tetap sejalan ketika bekerja untuk kartel seperti CGNG. Lo tidak hanya berisiko dibunuh oleh pesaing, tetapi juga oleh majikan lo sendiri. Mereka yang keluar dari barisan akan segera dibunuh, ditangani dengan cara kekerasan. Apakah lo seorang pengkhianat atau pengadu? Bahkan mereka yang gagal melakukan tugasnya dengan benar juga berisiko menghadapi hukuman yang sangat berat. Ini bisa berupa pemukulan atau hukuman yang memalukan yang disebut mendayung atau bahkan kematian. Video yang direkam di negara bagian Tabasco beredar pada tanggal 9 Juli 2024 yang lalu, dan korban diduga adalah seorang pengkhianat, dan sepertinya video tersebut direkam oleh kartel CGNG. Videonya sendiri berdurasi pendek, hanya 36 detik dan diambil pada siang hari. Berjam-jam di lokasi tipe hutan. Saat lo memutar klip tersebut, lo akan bertemu dengan pemandangan seorang tawanan berlutut di tanah dengan tangan yang terikat di belakang punggungnya. Dia bertelanjang dada dan matanya ditutup. Matanya dengan lakban berdiri mengancam. Di atasnya lo melihat Sicario yang mengangkat kepala korban ke atas dan rambutnya dipegang, dan dia membawa parang. Hitman telah mensembunyikan identitasnya dengan masker wajah, dan dia mengenakan pakaian olahraga Under Armour dengan kaos Oakley. Itu mungkin hanya imajinasi, tetapi melihat ke mata Sicario, dia tampak sangat familiar, seperti yang pernah gue lihat sebelumnya di video eksekusi lainnya. Meskipun gue mungkin salah total seperti yang terjadi pada banyak video kartel, korban dipaksa untuk membacakan pernyataan sebagai berikut. Dia hanya menyatakan bahwa ini terjadi pada saya, mengkhianati bos Matius Pana. Bos Makana tampaknya adalah seorang pria yang menggunakan alias Komandan 88.
sangat sedikit informasi yang ada tentang dia secara online. Sicario kemudian membacakan pernyataannya sendiri yang berbunyi sebagai berikut. Ini akan terjadi pada semua dari pengkhianat keparat ini. Makuasa adalah milik kita. Ini terjadi karena mengkhianati bos makanan. Kini setelah pernyataan itu dibacakan oleh Sicario, dia kemudian mengambil parang dan seperti yang kita duga dia mulai memotong tenggorokan tawanan dengan cara yang sangat biadab. Segera setelah pedangnya menyentuh kulit Lo melihat wajah korban berubah menjadi seringai yang mengerikan, tetapi dia tidak berteriak begitu. Dia hanya menggertakkan giginya dan bilahnya menembus kulitnya dan menembus tenggorokan yang paling dalam. Segera Lo mendengar tetesan darah mengenai tanah yang rindang. Itu sangat terdengar sampai terdengar seperti hujan. Setelah beberapa detik, tenggorokan laki-laki itu dibelah Sicario, kemudian mencengkram erat rambut korban dan dia meletakkan lututnya ke punggung korban. Pada dasarnya membuka tenggorokan korban yang disayat. Dia kemudian mengambil parang dan menusukkan bilahnya ke laki-laki tersebut. Tenggorokannya tergores, suara dentingan pedang yang mengenai tulang secara harfiah gema di hutan dan bunyi gedebuk basah yang berdaging sangat mengerikan untuk didengarkan. Jelas dengan menonton ini bahwa ini bukan pertama kalinya pembunuhan bayaran di Roude. Dia jelas-jelas melakukan ini sebelumnya beberapa kali. Dia sangat efisien, benar-benar suram. Setelah beberapa serangan, Lo mendengar momen di mana sumsum tulang belakang putus dan Lo melihatnya terjadi secara visual. Leher pria itu tidak lagi menompang kepalanya dan tubuhnya lemas sambil tetap memegangi rambut korbannya. Sicario kemudian memotong daging yang tersisa dan dia menyelesaikan pemenggalan itu dilakukan dalam waktu sekitar 13 detik dari awal hingga akhir video. Itu adalah salah satu pemenggalan kartel tercepat yang pernah gue lihat, meskipun sangat berdarah. Sicario mengangkat kepala ke kamera sebelum dia menempatkannya di tanah. Dia kemudian menusukkan parang ke tanah di sebelah kepala sebelum orang yang merekam kemudian berjalan ke arah mayat dan merekamnya untuk terakhir kalinya. Tanah yang rindang itu seluruhnya berlumuran darah dan klip itu berakhir di sana. Tidak banyak lagi yang diketahui tentang video tersebut atau apa yang sebenarnya dilakukan oleh korban. Format untuk video ini sedikit berbeda. Ini lebih merupakan pembaruan yang meliput berita kartel baru-baru ini, yang langsung membahas tentang video pertama yang diliput, karena tuduhan yang dilampirkan pada klip tersebut memang sulit untuk tetap netral. Namun sekali lagi kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa propaganda kartel adalah hal yang sangat-sangat nyata dan gue merasa perlu untuk menyampaikannya ketika berbicara tentang kasus-kasus tersebut. Tetapi bagaimanapun itu adalah videonya, gue harap lo menikmatinya. So, jadi itulah 2 eksekusi paling brutal oleh kartel di Meksiko. Gue saranin jangan nonton videonya kalau lo masih juga minta ke gue, karena gue nggak bakalan ngasih ke kalian semua. Jadi seginilah kasus yang dapat gue sampaikan. Gue Didis pamit di hadapan kalian semua dan see you on the next video and bye bye.